Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Quran? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di channelnya Pondok Quran Ar-Rahman. Ya, yang sudah nonton jangan lupa subscribe ya. Dan hari ini kita akan mempelajari atau mengenalkan bagaimana cara membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Nah, kita hari ini akan menggunakan, nih alat peraga. Kita akan menggunakan alat peraga huruf-huruf hijaiyah. Karena di Pondok Quran Ar-Rahman sendiri kita menggunakan metode Iqra. Nah, metode Iqra ini bisa digunakan oleh semua kalangan. Baik itu anak-anak, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya orang tua bisa menggunakan buku Iqra ini yang kita gunakan di Pondok Quran Ar-Rahman. Nah, meskipun banyak sekali di luar sana itu metode mempelajari Al-Quran itu banyak sekali. Cara membaca Al-Quran itu banyak sekali metode. Ada Al-Barqi, ada Tilawati, ada Ummi, dan lain sebagainya. Tapi kita menggunakan metode Iqra dalam mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena mempelajari Al-Quran itu sangat mudah. Semudah tersenyum sebetulnya ya. Nah, bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Qamar. Ada 4 ayat sahabat Quran. 4 ayat yang menjelaskan bahwa mempelajari Al-Quran itu sangat mudah. Nah, ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka siapa yang mau mengambil pelajaran? Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mempelajari Al-Quran? Nah, untuk mempelajari huruf hijaiyah kali ini, kita mempelajarinya dengan cara yang mudah saja, yang simpel saja, yang menyenangkan, tanpa sulit-sulit. Ya, jadi karena kita mempelajarinya itu sebagai dasar sebelum kita masuk ke bab yang selanjutnya. Nah, kalau di dalam Iqra ada Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6. Nah, sebagai dasarnya kita mempelajari bagaimana sih cara membaca huruf hijaiyah dengan baik dan benar ya, sahabat Quran. Nah, yang pertama kita langsung saja kita baca doa sebelumnya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Oke, sahabat Quran yang baru bergabung, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Jangan lupa selalu bahagia dengan Al-Quran. Oke, baik. Untuk yang pertama, langsung saja kita ke huruf hijaiyah yang pertama, yaitu huruf alif. Nah, kalau huruf aslinya ini adalah huruf alif. Akan tetapi ketika diberikan harokat, ini namanya harokatnya fathah. Maka dibacanya A. Dibacanya A. Nah, namanya fathah ketika berbaris di atas. Kalau di Jawa Barat disebutnya jabar. Alif, jabar, A. Nah, tapi kalau kita sekarang sudah tidak menggunakan hal seperti itu lagi. Kita cukup menggunakan ketika ada huruf alif berharokat fathah. Fathah. Jadi bukan patah. Kalau patah nanti bisa patah hati, patah semangat ya, bukan itu ya. Tapi fathah namanya. Ya, cara membacanya pun huruf alif ini ketika berharokat fathah bacanya A. A. Jadi jelas? Nah, di sini saya akan membacakan, mempraktekkan, lebih banyak mempraktekkan ya. Nah, jadi di sini membacanya A. A berasal dari pangkal tenggorokan yang paling dalam. Jadi A membacanya. Nah, huruf alif ini, membaca huruf A ini dibaca dengan namanya, kalau di tahsin 2 mungkin bagi teman-teman sahabat Quran yang sudah belajar tahsin 2 mungkin mengenal sifatnya yaitu syiddah. Syiddah itu artinya apa? Syiddah itu artinya tertahan. Artinya tidak ada suara yang keluar ketika disukun, tidak ada
udara yang keluar ya. A. Nah, jadi dan juga tidak perlu dilaksanakan, kadang-kadang kita mendengarkan itu harus 3 jari seperti itu atau harus 5 jari. Wah, akan sangat sulit. Nah, kita mempelajarinya itu dengan sangat mudah saja, natural saja ya membacanya. Jadi sesuai dengan bentuk bibir kita, dengan bentuk mulut kita, tidak perlu kalau istilahnya apa ya? Terlalu lebay seperti itu. Tidak perlu seperti itu. Tapi cukup membaca dengan natural saja, sesuai dengan kemampuan kita. Bentuk bibir setiap masing-masing orang itu berbeda. Yang penting rahangnya, tenggorokannya harus terbuka dengan sempurna, ya. Jadi bacanya A. Kalau orang Sunda itu kan suka manggilnya kan a ya. Nah, jadi kita tidak perlu banyak atau a gitu, tidak perlu seperti itu. Tapi cukup bacanya A. Apa kabar? Nah, mungkin seperti itu ya. Alif, A. Oke, cukup ya? Sampai di sini untuk yang alif ya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, huruf yang kedua dari huruf hijaiyah selanjutnya adalah huruf Ba. Huruf Ba. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika membaca Al-Quran, mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah ini cukup dengan sederhana saja, ringan saja, mudah saja. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan. Ba, cukup mengatupkan 2 bibir. Ba. Nah, sifatnya huruf ba ini adalah al-idlaq. Artinya apa? Ringan, mudah. Gitu ya. Jadi ringan saja, mudah saja dalam mengucapkannya. Jadi cukup menempelkan bibir kemudian membuka ba. Nah, kemudian ketika disukun pun, ketika disukun maka dia ab. Jadi tidak perlu ba. Tidak perlu seperti itu ya. Jadi tidak perlu dengan sampai seperti ini bibirnya sampai ba seperti itu, tidak perlu ya. Tapi cukup ba. Nah, tetap ringan. Nah, sifatnya selain qalqalah tadi, sifatnya adalah asyidah juga. Jadi tertahan, artinya tertahan, tidak ada suara yang keluar, tertahan. Ba. Bahwasanya baba dan bibi bertemu. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya lagi di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah, jadi seperti itu, tidak perlu tabbat. Nah, hati-hati ya. Kalau terlalu di ini kan juga malah jadi terlalu berlebihan ya. Jadi tidak perlu sampai mengatupkan bibir tuh sampai seperti ini, tidak perlu. Jadi cukup ba. Bismillah. Oke? Sahabat Quran bagaimana? Masih semangat ya? Oke. Baik, untuk selanjutnya huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga adalah huruf ta. Oke, nah huruf ta ini juga ya, cara membacanya tidak perlu, kalau di luar sana kadang sih kita suka mendengarkan ketika ada orang membaca ta itu seperti ta. Tidak perlu seperti itu ya. Kalau ini kita membaca hurufnya yaitu dengan biasa saja, sederhana saja, ringan saja. Ta. Posisinya bagaimana huruf ta itu? Nah, posisinya misal ini adalah gigi atas. Nah, ini lidah kita menempel saja, ringan. Ta di belakangnya. Ta. Nah, jadi tidak terlalu tertahan juga, tapi juga jadi ringan. Ta, tidak perlu ta. Tapi awas, hati-hati, nanti banyak bercak-bercak air di depan kita ya. Jadi harus hati-hati dalam pengucapannya huruf ta ini ya. Tabbat. Nah, jadi tidak perlu ta, tidak perlu ta, tapi juga tidak ta. Nah, ya, ada beberapa kesalahan juga ketika membacanya terlalu ta. Tapi, nah beda ya ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah dengan kita melafalkan huruf-huruf dalam bahasa Indonesia, itu berbeda sekali. Oke, sahabat Quran, kita sudah selesai tadi mempelajari huruf ta.
Nah, sebelum kita masuk ke huruf yang selanjutnya, kita ulangi lagi ya tadi ya. Huruf A, ba, ta. Nah, sebelum kita masuk ke huruf sa, huruf yang selanjutnya, bagaimana cara menyambungkan ya, cara membaca ketika disambungkan huruf A dan ba. Nah, di dalam metode Iqra ketika disambungkan, itu kita tidak boleh dipanjangkan. Cukup pendek, dar, dan cepat. A, ba. Jadi nggak boleh ba. Jadi tidak boleh seperti itu. Kecuali nanti ada huruf yang bisa memanjangkan huruf tersebut. Nah, itu nanti insya Allah kita akan pelajari di episode-episode selanjutnya, ditunggu ya. Nah, cara membacanya bagaimana ketika kita sambungkan? Maka cara bacanya harus cepat. Aba, aba. Oke, aba. Tidak boleh aba. Nah, tidak boleh seperti itu ya sahabat Quran ya. Jadi ketika membacanya harus cepat dan benar. Bukan cepat tidur atau cepat makan, tapi cepat dan benar. Aba, aba. Oke, ketika disambungkan dengan huruf ta, bata, bata, atau taba, taba. Nah, ringan saja, mudah saja dengan cara yang menyenangkan. Jadi tidak perlu sulit-sulit, tidak perlu ribet-ribet, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting tetap dijaga ketika pengucapannya hurufnya rongga mulutnya harus dibuka. Jadi tidak boleh malu-malu, tidak boleh malu-malu mengucapkannya, malu-malu seperti itu, tidak perlu. Tapi cukup dibuka kerongganya. Aba, bata, seperti itu. Oke, sahabat Quran, yang selanjutnya kita akan mempelajari huruf sa. Nah, untuk awalan mungkin di luar sana ya, untuk awalan bisa dengan cara ketika membaca huruf sa ini, untuk awalan boleh lidahnya digigit dulu dengan 2 giginya. Seperti itu. Sa, sa, sa. Nah, tapi setelah itu ketika sudah ketemu caranya, hurufnya seperti itu, ketemunya bunyinya seperti itu, mundurkan lidahnya. Cukup hanya mengarah saja ke gigi atas. Jadi hanya mengarah, tidak menempel, tidak melewati, hanya mengarah saja. Diarahkan saja, mengarah saja seperti ini ya. Jadi cukup sa, sa, sa. Oke? Jadi seperti itu membacanya. Jadi bukan sa, karena huruf sa ada lagi. Nah, kalau yang ini adalah huruf sa. Sabit. Nah, sa, huruf sa, si, su. Nah, sa berharokat fathah, maka sa. Membacanya mengarah saja, tidak perlu menempel ke gigi, tapi hanya sekedar mengarahkan saja. Lurus, mengarahkan lidahnya. Sa, sa, sa. Oke. Baik, sahabat Quran, bagaimana? Masih semangat ya? Yuk, yang baru bergabung, silahkan. Ahlan wa sahlan, assalamualaikum. Semoga senantiasa semangat dalam mempelajari Al-Quran, lebih mencintai Al-Quran, karena Al-Quran sendiri adalah ruh kita. Ruh kita sebagai seorang muslim itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga adalah akhlaknya Rasulullah. Jadi menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah seperti apa. Mempelajari Al-Quran pun sudah merupakan suatu sunnah. Ya, mempraktekkan, mempelajarinya itu sebuah sunnah dari Rasulullah, ya, mengamalkannya. Nah, kita hari ini mempelajari Al-Quran. Yang selanjutnya adalah huruf apa ini ya? Oke. Selanjutnya adalah huruf selanjutnya huruf mana huruf ja-nya? Oke, ini dia. Sampai terbalik. Oke. Selanjutnya adalah huruf ja. Huruf ja. Nah, huruf ja ini termasuknya juga adalah sifatnya adalah syiddah, artinya tertahan. Ketika syiddah, tertahan, kemudian lidahnya bagian mana nih? Kalau tadi kan ujung-ujung lidah nih. Kalau ba, 2 bibir, ta, kemudian sa yang dimainkan adalah lidahnya, maka yang sekarang adalah lidah bagian mana ketika mengucapkan huruf ja ini, yaitu lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah. Nah, lidah bagian tengah ini menempel ke langit-langit. Cara membunyikannya bagaimana? Yaitu huruf ja. Ja. Saya ulangi lagi.
ja. Nah, yang salah adalah ketika mengucapkannya ujung lidahnya yang menempel ke atas. Itu salah ya sahabat Quran ya. Jadi harus diperhatikan betul-betul bagian lidah mana yang menempel di langit-langit mulut kita, yaitu bagian tengah. Itu ja. Ketika baru mempelajarinya mungkin bisa dengan cara melafalkan dulu, menempelkan dulu. Nah, baru kemudian ja. Jadi bukan ja. Bukan jambu. bukan jambu tapi jambu. Nah, kalau di dalam huruf hijaiyah jadi menggunakan lafalnya berubah menjadi ja. Oke? Idza ja. Jadi bukan idza ja. Oke, jadi bukan seperti itu ya. Jadi huruf ja. Aj. Jadi ja. Oke. Gimana sahabat Quran? Bisa ya? Insya Allah bisa. Yang penting kita terus berlatih. Jangan bosan untuk terus berlatih untuk mengamalkannya. Meskipun kita baru mempelajari satu huruf ya atau dua huruf, terus kita amalkan, terus kita pelajari, terus kita ulang-ulang, insya Allah akan cepat bisa. Oke. Selanjutnya dari huruf ja kita lanjut ke huruf ha. Nah, ini masih temannya nih sahabat Quran. Ini masih temannya, yaitu huruf ha. Huruf ha. Nah, huruf ha ini termasuk menjadi salah satu hal yang termasuknya agak sulit sebetulnya. Sulitnya bagaimana? Banyak yang masih belum terbiasa. Kadang masih hilang-hilang makhrajnya gitu ya. Padahal sebetulnya sangat mudah gitu. Jangan merasa sulit, tapi merasa mudah, pasti bisa, seperti itu ya. Nah, huruf ha ini kebalikan dari sifatnya, kebalikan dari huruf ja. Sama seperti huruf sa, ini dia memiliki satu sifat yang sama, yaitu ar-rakhawah. Rakhawah artinya suaranya mengalir, tidak tertahan. Kalau tadi asyiddah itu tertahan. Kalau rokhawah ini mengalir, suaranya mengalir. Jadi ketika disukun, ketika dimatikan maka dia tetap mengalir suaranya. Seperti tadi huruf tha ketika disukun maka as. Seperti itu. Nah, huruf ha pun sama seperti tadi, seperti huruf tha, yaitu ar-rokhawah. Mengalir suaranya. Jadi ketika disukun seperti itu. Nah, untuk awalan bagi pemula, bagi yang masih belum menemukan di mana ya letaknya ya. Nah, huruf ha ini berada di tenggorokan bagian tengah. Oke, di bagian tengah. Di bagian tengah sifatnya adalah rokhawah, artinya mengalir. Nah, ketika baru belajar boleh dengan menyuarakan terlebih dahulu. Ha. Nah, boleh seperti itu dulu. Seperti itu dulu. Baru setelah itu dibunyikan, dibuka suaranya, dikeluarkan suaranya. Ha. Seperti itu. Nah, mulutnya pun, bentuk mulutnya pun disesuaikan saja ya. Sahabat Quran, sesuai dengan sesuai dengan bentuk mulut kita, ringan saja, natural saja, tidak perlu diada-adain harus seperti itu, tidak perlu juga ya. Jadi natural saja, santai saja, ringan saja dalam mengucapkannya. Ya, sahabat Quran, seperti ini. Ha. Nah, kalau sudah terbiasa, ha. Oke, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya, coba kita sambungkan dengan huruf ja, tadi. Nah, kita sambungkan ketika huruf ja bertemu dengan huruf ha, Bagaimana cara menyambungnya? Seperti tadi, cepat dan benar. Oke ya, jadi cepat dan benar. Jaha. Jadi tidak boleh jaha. Nah, itu tidak boleh. Ketika tidak ada huruf yang mengharuskan dia dibaca panjang, maka tidak boleh dibaca panjang. Jadi tetap harus dibaca cepat, pendek, dan
benar. Oke ya. Jangan sampai hilang makhrajnya yang tadi sudah kita pelajari ya sahabat Quran. Jangan sampai hilang. Kalau tadi kita sudah dapat nih ja. Nah, lidah tengah, bagian tengah menempel ke langit-langit. Kemudian huruf ha di bagian tengah tenggorokan ha. Maka ketika disambung, bagaimana cara menyambungnya? Nah, cara menyambungnya jaha. Nah, oke. Jadi tidak boleh berubah lagi seperti tadi awal kita belum paham. Jadi tidak boleh jaha. Nah, itu yang salah. Yang betul bagaimana? Jaha. Oke. Haja. Oke, jadi tidak boleh hilang ya makhrajnya tadi yang sudah kita pelajari. Oke. Yang selanjutnya. Masih semangat ya sahabat Quran ya. Terus semangat untuk mempelajari Al-Quran. Dan yang selanjutnya yaitu huruf kha. Huruf apa nih? Huruf kha. Ketika ada titiknya di atas. Ini seperti 3 serangkai ya sahabat Quran ya. Seperti 3 serangkai ini. Ja, ha, dan kha. Nah, untuk huruf kha. Nah, sifatnya yaitu pertama ar-rakhawah, artinya dia mengalir. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu al-isti'la. Ya, jadi isti'la dia. Nah, ada beberapa metode, ada beberapa cara. Memang dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ini banyak sekali metode, banyak sekali cara, beberapa macam orang yang mempelajarinya, ada beberapa yang ada perbedaan-perbedaan, akan tetapi satu prinsipnya cara pengeluaran hurufnya, makhrajnya itu harus sama meskipun cara pengucapannya nanti berbeda. Ya, tapi makhrajnya harus tetap sama. Nah, ini adalah huruf kha. Huruf kha ini berada di pangkal tenggorokan. Nah, ini huruf kha. Nah, kalau dulu pada saat masih kecil dulu ya kakek gitu ya suka, ayo kalau mau ngucapin huruf kha harus ngorok dulu atau gitu harus ngorok dulu gitu ya. Padahal sebenarnya ya memang itu sudah betul ya, metodenya sudah betul seperti itu, tapi mungkin ada cara yang lebih elok lagi ya supaya bibir kita juga tetap kelihatan cantik, kelihatan ganteng juga ya. Jadi tetap tidak perlu berlebihan. Dan ini juga yang di huruf kha ini keluarnya dari tenggorokan, jadi bukan dari bibir. Makanya bibirnya pun tidak perlu terlalu monyong ya sahabat Quran, tidak perlu seperti itu, tapi cukup kha. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti orang ngorok saja dulu, ya tidak apa-apa kalau memang seperti itu bisanya ya. Jadi kha sebenarnya sangat mudah, pengucapan huruf kha ini sangat mudah kan, tapi ketika melafalkan ayat kadang-kadang banyak yang terlewat cara pengucapannya, hilang gitu. Kha-nya itu ngoroknya itu hilang. Nah, ini jangan sampai huruf kha. Nah, tidak perlu yang kho atau kho gitu, tidak perlu seperti itu, tapi cukup kha ya. Yang penting keluarnya betul, makhrajnya benar. Jadi kita pengucapannya itu tetap elegan, tetap cantik gitu ya. Tetap ganteng dalam pengucapannya ya. Jadi tidak perlu yang terlalu dimonyongkan sekali, kho sampai harus seperti apa ya. Tidak perlu sampai seperti itu, tapi cukup dengan kha. Oke, sahabat Quran, bisa ya terus dipelajari ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk disambungkan. Kita sambungkan dengan huruf H. Nah, ini bedanya. Kadang, tadi huruf H ini ada yang mengatakan H itu H besar atau H kecil. Nah, itu entahlah ilmu dari mana. Ada yang mengatakan bahwa itu hanya H kecil atau H besar ya gitu. Tidak ada ya sahabat Quran ya yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada istilah huruf H besar atau H kecil, yang ada huruf H dan H. Nah, untuk H nanti insya Allah akan kita pelajari di episode selanjutnya. Yang penting jangan lupa
bunyikan loncengnya ting 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 supaya kita tidak ketinggalan info-info dari materi-materi dari Pondok Quran Ar-Rahman di channel kita, supaya tetap semangat, supaya tetap bisa menebar kebaikan, dan jangan berhenti di kamu ya. Jadi jangan sampai berhenti begitu saja, terus mensyiarkan. Oke, nah tadi kita mau menyambungkan huruf H dan Kha. Bagaimana? Seperti tadi, cepat dan benar. Cepat dan benar. Jadi tidak boleh dilama-lamain. Ha, kho. Nah itu salah. Cara bacanya bagaimana? Ha, kho. Ha, kho. Oke. Kita sambungkan. Kho, ha. Kho, ha. Oke. Nah selanjutnya mungkin kita sambungkan dengan huruf A. Ingat ya tadi ya. A gitu ya. A dengan kho. Maka cara bacanya bagaimana? Akho, cepat dan benar. Akho. Nah, dan suaranya pun harus jelas ketika membaca Al-Qur'an ya. Jelas, jangan seperti orang yang sedang bergumam, tidak seperti itu ya, tapi harus jelas. Jangan takut untuk kelihatan mukanya yang cantik imut tidak kelihatan. Jangan sampai. Jadi ketika mengucapkan huruf hijaiyah itu sama seperti kita sedang senam wajah ya, sahabat Quran ya. Seperti senam wajah. Jadi pengucapannya kadang-kadang ini kelihatan kayak apa sih ini bibir aku, muka aku gitu ya. Jadi tidak usah khawatir terlihat jelek. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai mempelajari bagaimana cara mengucapkan huruf hijaiyah. Meskipun baru sedikit sekali yang kita pelajari, baru huruf A, Ba, Ta, Sa, Ja, Ha, dan Kha hari ini. Tapi insya Allah dengan sedikit ini kita bisa menebar kebaikan untuk kita semuanya. Ya, insya Allah sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah, terus semangat untuk mempelajari Al-Quran. Ajak semuanya, teman, saudara, bapak, ibu, saudara semua, sahabat-sahabat, ajak bersama-sama untuk mempelajari Al-Quran. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, channel kita ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semuanya mendapatkan berkah dari Allah ya, karena mempelajari Al-Quran itu tadi yang sampaikan adalah sebuah sunnah dari Rasulullah. Kewajiban kita juga sebagai umat muslim untuk mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, oke, sahabat Quran, itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, baik, mungkin itu saja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kita cukupkan dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.